الحمد لله عالم الوهاب سبحانه فضل الشراجة والرجاب وأنزل الرحمة فيه وسب فيه بتلاوة القرآن بكرامة القرآن بهداية القرآن بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحانه أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أحمده سبحانه وتعالى وهو الكريم بالتوبات نسوحا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الأواب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلزمين عدد الرابع والزتوبات وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu banyak yang tak terhingga kepada diri kita, hingga kita masih diperkenankan melaksanakan salat berjamaah dalam rangka salat Jumat berjamaah. Semua tersebut tergantung innama a'malu binniyat, tinggal niat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala atau hanya menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala tanpa kebutuhan diri kita untuk ampunan dan maghfirah serta keselamatan dan rahmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada junjungan Rasulullah wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kita umat yang dhaif ini senantiasa bermohon kepada Allah, melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, serta mensuri taladani Rasulullah wa habibina wa syafi'ina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kelak pantas mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari diri seorang khatib yang dhaif, sebagaimana kodrat dan iradatnya manusia, tentunya mengajak pada diri sendiri dan jamaah, marilah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata meningkatkan dari yang kurang baik menjadi baik, yang baik lebih baik. Apabila kebaikan kita di hadapan Allah tidak bertambah, maka kita digolongkan orang-orang yang merugi. Begitu banyak manusia ciptaan Allah mengaku dirinya beriman kepada Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan kata, tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari diri seorang khatib mengajak, apabila masih menghirup udara di alam dunia ini, dapat menikmati makan dan minum,
namun tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud, dengan ruku tafakkur kepada Allah, memohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, manusia tersebut adalah manusia yang merugi, manusia yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidupnya akan terombang-ambing karena tidak berpegang teguh kepada sunnatullah. Apabila kita mengingat wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua hal yang disampaikan oleh junjungan Nabi kita wa habibina wa syafi'ina Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada Nabi Jibril alaihissalam, apa permohonanmu hai kekasih Allah Subhanahu wa taala? Jawab Rasulullah, sampaikan kepada Allah. Yang terlintas, yang terucap adalah kalimah ummati, ummati, ummati. Bukan istri yang cantik, anak yang soleh dan solehah, harta yang berlimpah, namun umatnya yang dipentingkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi telah disampaikan oleh seorang pemandu ataupun MC bahwa kita telah memasuki 17 hari di bulan Rajab. Tak terasa sudah setengah perjalanan lebih. Kita berkeinginan Allahumma barik lana Rajabana wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Kita bermohon kepada Allah agar berjumpa Rajab diberkahi oleh Allah, di bulan Sa'ban diberkahi oleh Allah, bahkan berkeinginan berjumpa Ramadan, sehingga pada Jumat ini berjudul pengakuan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, aqimi shalah, dirikanlah salat, maka laksanakan salat itu sebagaimana kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di saat susah kita baru butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kezaliman yang tidak terasa namun senantiasa dirasakan oleh diri kita, bahwa kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat menyambut Rajab sampai perjalanan 17 hari di bulan Rajab, apa yang sudah kita kerjakan? Sebagai amalan yang paling utama di bulan Rajab adalah sholat. Apabila sholat itu kita kerjakan karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pekerjaan itu yang pertama, beribadah sebaik-baik ibadah adalah di awal waktu. Mengapa dikatakan di awal waktu? Supaya menghadap Allah itu butuh persiapan, tidak tergesa-gesa, yang pada akhirnya dikumandangkan azan dan iqamah di saat perintah melaksanakan sholat, maka terketuklah hati dan pikirannya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajjilu bitaubati qabla al-maut. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 56 ditafsirkan, yang tentunya artinya kita mengerti, janganlah bertobat di saat ajal menjemput. Setobat-tobatnya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal
Di saat peringatan Isra dan Mi'raj, bukan hanya menghadiri Isra dan Mi'rajnya saja, namun melaksanakan perintahnya Allah. Biasanya pelaksanaan itu didahului dengan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Karena beruntung umatnya Nabi Muhammad SAW di saat diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai suri toladan bukan hanya kita sebagai umatnya, namun penyempurna dari Nabi dan Rasul terdahulu, mulai dari awalnya Nabi Adam sampai pada akhirnya Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad yang menghadap Allah dengan keinginan supaya apa yang dimunajatkan itu bisa mewakili dari Nabi dan Rasul terdahulu. Kalau Nabi Adam alaihissalam berbuat zalim kepada dirinya dan istrinya hanya 1 kali saja, Allah mengampuninya dengan ratusan tahun, baru tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipertemukan lagi antara Nabi Adam dengan Siti Hawa sebagai pasangan. Yang menjadi cermin kita di dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma satu: tobat dan tobat, tanpa memikirkan dosa-dosa yang sudah lalu. Kalau kita pikirkan hal-hal tersebut, maka begitu banyak dan tidak pantasnya tobat kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berulang-ulang berbuat kezaliman bagi dirinya. Lebih-lebih kita diperintahkan atiullah, taatnya kita kepada Allah, dengan takut kepada Allah, dengan bermohon kepada Allah, dengan bermohon rahmat dan keselamatan kepada Allah, bukan kepada urusan yang diciptakan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah atiullah wa atiur rasul, taatnya kita kepada Rasulullah, sebagaimana kita mengucapkan, memperbanyak kalimah salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya saja bersolawat Nabi. Kita sebagai umatnya masih menghitung-hitung kapan bersolawat Nabi, padahal di dalam ibadah senantiasa di tasahud awal dan di tasahud akhir kita bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di dalam peringatan Isra dan Mi'raj yang kita laksanakan sebagai syiar, baik itu di masjid, di musholah, di majelis ta'lim, di pondok pesantren, bergemuruh dengan kalimah mengagungkan Allah. Karena kalimah pertama, subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram. Kalau sudah lafaz tersebut termaktub dengan kalimah subhanallah, maha suci Allah, berarti perintah Isra dan Mi'raj yang 5 waktu melaksanakan sholat tersebut adalah penyempurna dari perintah-perintah yang lain. Kalau kita katakan wajibnya Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW, maka bagi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi terakhir kepada umatnya lebih wajib. Kenapa dikatakan lebih wajib? Karena kita menunggu panggilan Allah setelah tadi azan dikumandangkan. Berduyun-duyunlah untuk memakmurkan majelis Allah ini dengan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil menanti panggilan yang pada akhirnya semua mendapatkannya. Mau tidak mau,
Yang tidak pernah sholat akan disolatkan di hadapan Allah dengan kematian. Yang tidak mau tobat akan merasakan apa yang diperbuat selama hidupnya. Yang tidak murah rezekinya berinfak dan sedekah di jalan Allah akan merasakan dirinya kesulitan di dalam kehidupan ini. Bahkan kita menunda-nunda ibadah pun itu merupakan akan menunda datangnya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tafsiran di dalam surah Ibrahim ayat 7 begitu jelas. Barang siapa yang bersyukur, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai jasmani dan rohani, mulai kesehatan sampai iman dan Islam, bahkan rezeki bisa hidup sampai saat ini, itu merupakan jalan menuju keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu banyak yang akan kami sampaikan, namun dengan keterbatasan waktu, sehingga sebaik-baik ibadah apabila dilakukan dengan bertolabul ilmi. Mudah-mudahan taubat kita, ibadah kita senantiasa bertolabul ilmi, yang pada akhirnya dapat mengangkat diri kita, harkat dan martabat diri kita dan keluarga kita sebagai manusia yang tahu diri hingga bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.